Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laureniana Teguh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan investasi. Nah, untuk video kali ini berdasarkan buku portofolio dan investasi bab 7. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebuah judul, yaitu pembentukan portofolio optimal pada saham yang tercatat dalam indeks LQ sampai 14 periode Agustus 2007 sampai Juli 2008. Nah, teman-teman, pada masa-masa sekarang ini berinvestasi pada aktiva finansial sudah mulai diminati oleh masyarakat luas dan menjadi tren tersendiri. Salah satunya bentuk investasi yang mulai diminati adalah berinvestasi dalam bentuk saham pada suatu unit usaha dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Nah, adanya ketidakpastian pada masa mendatang akan menyebabkan adanya resiko untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin maka analisis portofolio merupakan salah satu alat yang tepat untuk memperkecil resiko dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tingkat resiko yang sama di antara saham yang ada. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa objek penelitian adalah saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ sampai 45 yang merupakan kumpulan saham pilihan yang memenuhi kriteria ranking tinggi pada total transaksi, nilai transaksi, dan frekuensi transaksi. Nah, dari 45 saham ini akan dicari lagi saham mana yang bisa memberikan return tinggi dengan resiko yang sama di antara 45 jenis saham tersebut atau portofolio tersebut. Untuk membentuk portofolio optimal dapat menggunakan model indeks tunggal, yaitu single index model. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah untuk video kali ini. Nah, yang pertama, saham-saham apa saja sih yang terbentuk pada portofolio optimal dan berapa proporsi dana masing-masing saham tersebut? Nah, yang kedua, berapakah return dari resiko dari saham-saham yang berbentuk pada portofolio optimal? Nah, teman-teman, pada kali ini juga ada batasan penelitian. Di antaranya yang pertama, metode yang digunakan dalam membentuk portofolio optimal adalah metode indeks tunggal. Yang kedua, harga saham bulanan diambil dari harga penutupan saham perusahaan dan indeks harga saham gabungan atau IHSG bulanan. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran tingkat suku bunga bebas resiko dalam perhitungan tingkat pengembalian atau return menggunakan tingkat suku bunga SBI pada periode penelitian. Nah, teman-teman udah pada tahu nggak sih tujuan dari penelitiannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui saham apa yang terbentuk pada portofolio optimal dan proporsi dana masing-masing saham. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan return dan risiko saham-saham yang terbentuk pada portofolio optimal. Nah, teman-teman, kemudian ada yaitu kegunaan penelitian. Di antaranya yang pertama, bagi investor, yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang berkaitan dengan portofolio saham. Nah, yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya, di mana penelitian ini dijadikan koreksi dan pertimbangan untuk menghasilkan penelitian yang lebih sempurna. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu portofolio optimal. Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu portofolio optimal? Jadi, merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada dalam kumpulan portofolio efisien. Nah, portofolio yang dipilih tentunya sesuai dengan return ataupun resiko yang bersedia ditanggungnya.
Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pembentukan portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Di antaranya yang pertama, menentukan nilai ARB excess return to beta ratio. Yang kedua yaitu mengurutkan nilai ARB terbesar ke nilai RRB terkecil. Yang ketiga, menghitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas. Yang keempat, menghitung nilai CI. Dan yang kelima, sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas yang memiliki ERB lebih besar atau sama dengan nilai C. Dan yang keenam yaitu menentukan proporsi dana masing-masing sekuritas. Nah, ada juga yaitu metode penelitiannya. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitiannya, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau fenomena suatu permasalahan secara detail dan sistematis pada indeks LQ sampai 45. Nah, yang kedua itu definisi operasional variabel penelitian. Nah, yang pertama ada tingkat pengembalian saham, yang kedua ada risiko, yang ketiga ada return ekspektasi portofolio, dan yang keempat yaitu risiko portofolio optimal. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu populasi dan sampel. Oke, di mana populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kategori indeks LQ45 pada periode Agustus 2007 sampai Juli 2008. Pada penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 22 perusahaan. Nah, jenis dan sumber data yaitu yang pertama yaitu jenis dan datanya itu yang digunakan adalah data kuantitatif karena data yang diperoleh adalah berupa angka. Nah, sumber datanya itu di mana menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari pojok BEJ Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, yang terakhir yaitu teman-teman yang harus kita ketahui itu teknik pengumpulan data. Nah, di mana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi, di mana penulis memperoleh data tentang laporan perusahaan yang termasuk dalam indeks L sampai Q45, laporan harga saham perusahaan, kemudian suku bunga bebas resiko atau SBI, dan laporan pembagian dividen selama masa periode penelitian 2008. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan mengenai review video pertemuan 7 Mondex Indeks Tunggal ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.